Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lenia Triputri dari Manajemen 19A akan menjelaskan mengenai reksadana, tidak hanya dari positifnya namun juga membahas dari potensi negatifnya. Reksadana itu intinya adalah produk keuangan di mana kita dan ribuan orang lain dalam tanda kutip mengumpulkan dana kita menjadi satu, kemudian diserahkan ke pihak lain, yaitu perusahaan yang menjadi manajer investasi untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan seperti ke saham, obligasi, dan pasar uang. Jenis reksadana itu menentukan kemana uang kita akan diinvestasikan. Di Indonesia biasanya ada 4 jenis reksadana yang bisa ditemui. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Kalau kita masuk ke reksadana pasar uang, uang kita akan diinvestasikan ke deposito dan sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Untuk jenis ini, mayoritas uang kita akan dimasukkan ke obligasi atau surat hutang. Yang ketiga, reksadana saham. Untuk jenis ini, uang kita sekitar 80% akan dimasukkan ke saham. Yang keempat, ada reksadana campuran. Sesuai dengan namanya, uang kita bisa masuk ke obligasi maupun saham dan juga deposito. Selanjutnya yaitu dampak positif dan negatifnya. Mulai dari dampak positifnya, yaitu yang pertama adanya manajer investasi. Nah, manajer investasi ini jadi kita tinggal menitipkan uang ke mereka dan mereka yang akan memikirkan caranya bagaimana untuk diversifikasi dan gimana caranya untuk dapat keuntungan maksimal. Jadi intinya keuntungannya kita bisa titipkan uang kita ke orang yang mengerti cara berinvestasi dan dia yang akan mengembangkan uang kita. Keuntungan yang kedua yaitu reksadana bisa dibeli eceran. Maksudnya dengan uang yang relatif kecil, yaitu dengan 100.000 misalnya, kita sudah bisa mulai beli reksadana. Jika dibandingkan dengan instrumen keuangan atau kita beli sendiri, deposito misalnya, untuk kita bisa dapat bunga deposito tinggi itu kira-kira setara dengan reksadana pasar uang. Itu biasanya minimal kita harus masuk uang itu 1 miliar. Untuk obligasi, kalau kita beli sendiri, umumnya minimal kita harus beli dalam kelipatan 5 juta atau bahkan 50 juta untuk bisa ke obligasi. Lalu untuk saham, kita minimal harus masuk 1 lot atau 100 lembar dan harganya sangat tergantung harga saham. Bisa aja 1 lembarnya itu sekitar 50.000 dan umumnya broker pun mengharuskan minimal kita melakukan penempatan dana 5 juta untuk bisa mulai jual beli saham. Jadi keuntungan kedua ini adalah orang-orang yang tadinya mungkin uangnya belum cukup untuk mulai investasi sendiri. Kalau pakai reksadana, dia bisa masuk kecil-kecilan dari 100.000 tadi. Dan yang ketiga yaitu reksadana itu bisa dijual kapan saja atau liquid. Kita bisa bandingkan dengan deposito, misalnya di mana kita harus menunggu jatuh tempo dulu, baru bisa dicarikan. Kalau reksadana kita bisa dicarikan kapan saja. Kemudian dampak positif dari reksadana yaitu yang pertama ada fee, di mana manajer investasi yang tadi itu yang mengurus uang kita pastinya mereka harus dibayar. Jadi fee untuk manajer investasi ini bervariasi, biasanya akan ada fee 2 kali. Yang pertama, ketika kita transaksi beli reksadana, fee-nya umumnya 1% sampai 3%. Kemudian nanti ada fee ketika kita jual itu, biasanya 0,5% sampai 1%. Jadi sebelum kita beli reksadana, jangan lupa untuk cek dan hitung fee-nya berapa. Kemudian yang kedua adalah kinerja dari manajer investasi tersebut. Jadi ini juga bisa jadi sisi buruk karena banyak juga saat-saat di mana manajemen investasi yang kita pilih tidak menghasilkan kinerja yang diinginkan. Misalnya kinerjanya itu kalah banding produk dari manajer investasi sebelah, atau bahkan bisa saja reksadana saham kinerjanya bisa lebih buruk daripada indeks saham. Dampak positif lainnya yaitu NAB belum settle pada saat transaksi. NAB itu adalah harga reksadana yang kita lihat di daftar reksadana atau di menu reksadananya yang ada di bank, misalnya NAB per UP atau harga per unit reksadana. Itu dihitungnya dengan menjumlahkan total dana yang dikelola dibagi dengan total unit. Nah, NAB ini baru akan dihitung dan baru akan settle di akhir hari.
Jadi ketika kita transaksi di siang hari, kita gak akan mengetahui kita beli atau jual di NAB harga berapa saat transaksi. Dan ini akan parah kalau kita beli di bank, karena kalau kita beli reksadana di bank, kita harus transaksi sebelum jam 12 siang untuk dapat NAB harga hari itu juga. Jadi kalau misalnya kita beli jam 3 sore, kita akan mendapatkan NAB di hari besoknya yang kita gak tahu harganya berapa. Jadi untuk reksadana saham bisa saja ada perubahan harga signifikan di akhir hari yang tidak sesuai dengan prediksi kita. Resiko dari reksadana pasar uang ini adalah resiko yang paling kecil karena uang kita akan masuk ke deposito, maka keuntungannya juga tiap tahunnya mirip-mirip dengan deposito. Resikonya adalah jika tiba-tiba ekonomi Indonesia hancur, kalau kita punya deposito itu masih bisa dijamin oleh LPS. Sedangkan kalau kita uangnya di reksadana pasar uang, tidak akan terjamin. Nah, begitu masuk ke reksadana, pendapatan tetap dan reksadana campuran semakin besar resikonya. Karena sudah mulai ada obligasi dan saham. Berarti mulai ada risiko penurunan harga. Untuk reksadana pendapatan tetap dan campuran, dalam 1 tahun bisa saja keuntungannya 3 kali lipat dari deposito. Tapi karena tadi ada risiko penurunan harga, bisa saja dalam 1 tahun yang kita terima bahkan di bawah bunga deposito, tergantung dari harga obligasi dan harga saham. Dan yang terakhir, reksadana saham yang paling besar walaupun biasanya gak jauh dari pergerakan indeks IHSG. Tapi kalau kita salah timing atau salah pilih manajer investasi, bisa saja dalam 3 tahun untungnya tergerus terus dan gak pernah untung. Nah, itu adalah resiko dari reksadana saham. Berikutnya itu ada cara dari membeli reksadana. Cara yang paling mudah membeli reksadana adalah melalui bank. Yang perlu dilakukan adalah membeli reksadana melalui bank yang sama dengan ada 2 cara, bisa ke cabang atau bisa melalui online. Kalau lewat cabang, kita datang ke cabang lalu harus ketemu customer service atau bisa bertemu dengan yang namanya relationship manager. Biasanya reksadana itu gak semua cabang dan gak semua customer service bisa jual karena perlu sertifikasi khusus. Nah, di cabang yang bisa ini kita pilih reksadana untuk isi formulir. Nah, otomatis bank akan memindahkan dana kita dari rekening ke manajer investasi. Ini bisa dilakukan di bank-bank manapun, misalnya Bank BCA dan Bank Mandiri. Yang kedua yaitu ada beberapa bank yang sudah maju, biasanya bank-bank yang lebih kecil. Jadi kita gak perlu ke bank atau datang langsung, tapi cukup melalui lewat online atau lewat aplikasi di handphone. Ini untuk menghemat waktu karena kita bisa transaksi dari manapun. 3 bank yang bisa beli reksadana melalui online yaitu Bank Commonwealth, yang kedua Bank Permata, dan yang ketiga Bank Citibank. Selain bank, banyak cara lain untuk membeli reksadana, yaitu bisa lewat perusahaan sekuritas, dan yang baru-baru ini bahkan bisa lewat website seperti jual beli, seperti Tokopedia, Bukalapak, itu sudah jualan reksadana, atau ada website yang khusus juga buat reksadana seperti Bareksa. Tapi kalau di website itu akan ada langkah tambahan untuk membuka akun di situs-situs itu, dan setiap transaksi pastinya akan ada step tambahan yang melibatkan rekening bank. Kalau nggak transfer bisa melalui m-banking, dan ada keuntungan tambahan juga jika kita melalui sekuritas, yaitu pemain baru seperti website yaitu akan ada fee-nya itu lebih rendah dari bank, bahkan bisa gratis. Langkah selanjutnya itu ada langkah-langkah investasi reksadana syariah melalui bibit. Yang pertama yaitu mendownload dan menginstal bibit di Play Store. Kemudian ikut langkah registrasi dengan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan seperti tanggal lahir, status pernikahan, penghasilan bulanan, dan tujuan dari berinvestasi. Dan di sini nantinya akan mendapatkan profil risiko sesuai dengan jawaban yang diberikan sebelumnya. Yang ketiga yaitu lanjutan registrasi dengan mengisi nomor ponsel
dan tunggu hingga mendapatkan kode verifikasi. Yang keempat yaitu ikuti langkah-langkahnya hingga selesai. Dan yang terakhir, maka sudah siap untuk menjalankan investasi di Bibit. Nah, lalu gimana caranya kalau mau memilih investasi reksadana syariah di Bibit? Bisa langsung mengaktifkan preferensi syariah di aplikasi Bibit dengan cara diklik profil, kemudian aktifkan toggle preferensi syariah. Yang terakhir yaitu setelah mengaktifkannya, itu aplikasi Bibit hanya akan menampilkan reksadana syariah saja. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.